Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam kami semuanya, Shalom. Sekali lagi bersama-sama Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus atas sukacitanya yang Tuhan Yesus limpahkan bagi kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari Sabtu tanggal 7 November 2020 bertempat di Ritz-Carlton Hotel SCBD Jakarta. Kita berkumpul di dalam kekudusan dan penuh sukacita menghantar sepasang kekasih, kedua mempelai yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat dalam ibadah sakramen pernikahan yang kudus. Akan dipersatukan mempelai pria Patwin Leonardo Panjaitan, putra dari pasangan Bapak Tangkas Panjaitan dan Ibu Hardanti Primastuti Simatupang, dengan mempelai wanita Clara Deborah Sitorus, putri dari pasangan Bapak Tumpal Sitorus dan Ibu Doreslin Sihite. Ibadah pemberkatan nikah kudus akan dipimpin oleh Pendeta Dr. David Sumual dari Gereja Tiberias Indonesia. Dalam satu persekutuan bersama kedua mempelai serta seluruh keluarga, kita datang menghadap Tuhan dengan penuh rasa syukur. Marilah kita menyambut mempelai bersama keluarga yang akan memasuki ruangan ibadah. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan sambut papa dari mempelai pria, Bapak Tangkas Panjaitan, memasuki ruangan ibadah. Kita berikan sambutan yang meriah untuk papa dari mempelai pria memasuki ruangan ibadah. Dan diikuti oleh para bestman Daniel, Gregi, dan Sandro. Kita sambut mempelai pria Patwin Leonardo Panjaitan. Kita berikan sambutan yang meriah, tepuk tangan yang hangat sore hari untuk mempelai pria memasuki ruangan ibadah. Dilanjutkan Mama mempelai pria Ibu Hardanti Primastuti Simatupang dan Mama dari mempelai wanita Ibu Doreslin Sihite. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sambutan yang meriah untuk Mama dari mempelai pria dan Mama dari mempelai wanita. Selanjutnya diikuti saudara kandung dari mempelai wanita. Yang pertama kakak pertama yaitu Ibu Rebeka Sitorus dan Bapak Leon Panjaitan bersama dengan anak-anak terkasih. Dan kakak kedua yaitu Ibu Wulandari Sitorus dan Bapak Renol Hasibuan bersama dengan anak terkasih. Dan diikuti kakak ketiga yaitu Ibu Desi Natalia Sitorus dan Bapak Raharjo Duto Adi Putro. Selanjutnya diikuti adik perempuan Tabita Graciela Sitorus.
adik laki-laki yaitu Stephen Emmanuel Sitorus. Dan para bridesmaid memasuki ruangan ibadah Anggun, Asi dan Stefani. Dan anak-anak kita yang lucu-lucu dan menggemaskan, Benezra, Jared dan Shena. Kita berikan tepuk tangan, sambutan yang meriah untuk Benezra, Jared dan Shena. Terus maju. Kita berikan tepuk tangan sambutan yang meriah pada sore hari ini. Where we go and help us to be one in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we. Saya mengundang bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai wanita Clara Deborah Sitorus bersama dengan Papa terkasih Bapak Tumpal Sitorus. No mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno di là, ognuno so vicino, simbolo di pace. And watch us from above. We hope it's found with another soul to love. Let us be your way. Let us be your love. Just like every child. Just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us rest so we'll be safe. Hey, la fede.
noi. Sento che ci sa fe. Saya sangat percaya sekali bahwa Clara Deborah ini sebagai pendamping hidup. Kenapa saya katakan demikian? 1,5 tahun engkau mengenal anakku ini. Hubungan kalian saya lihat hubungan sehat. Setiap datang kau ke rumah saya ingat kalau di antara jam 12 jam 1 kau mau bawa tentengan makanan. Apa itu Ardo? Makanan tulang. Jadi saya ingat sekali di situ kita makan bersama. Dari mulai siang sampai malam tetap di rumah, tak pergi kemana-mana. Walaupun kamu pergi, balik ke rumah kakakmu. Ketepatan anak saya ada 3 di situ. Itulah perjalanan hubungan kalian sendiri. Dan itulah memang firman Tuhan. Dan 6 bulan kalian pranikah. Itu ketepatan Pak Teddy Lusli sebagai hamba Tuhan yang melayani kalian. Dijelaskan apa arti pada kekudusan, apa arti daripada kasih mula-mula, apa arti daripada suami, apa arti daripada istri. Bahkan dijelaskan apa arti dari ekonomi. Sangat luar biasa. Itulah firman yang saya dengar dari anak saya Clara Deborah yang melekat dalam diri. Dan hari ini hari bersejarah. Tanggal 7 November 2020. Saya sebagai orang tua menyerahkan anakku Clara Deborah kepada Pedwin Leonardo Panjaitan. Jadikanlah Clara Deborah ini sebagai tiang doa dan penolong buat hidupmu. Tapi terlebih dahulu, serahkan kalian berdua kepada Tuhan melalui hambanya Bapak David Sumual. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita tetap bangkit berdiri, kita akan membuka di dalam doa. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, di saat yang indah, waktu yang indah, Kau sudah mempertemukan Ardo dan Clara. Dan di saat yang indah juga pada siang hari ini, mereka akan dipersatukan di dalam ibadah pernikahan yang kudus. Dan kami doa, biarlah sukacita dari surga melimpah bagi setiap kami di tempat ini. Kebahagiaan dari Ardo dan Clara bersama dengan Papa Mama, itu juga menjadi bagian kami semua yang hadir bersama-sama pada siang hari ini. Kami serahkan ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus. Pada siang hari ini, Padwin Leonardo Panjaitan dan Clara Deborah Sitorus dari awal pertengahan sudahnya hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama penuh mujizat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam ibadah kita siang hari ini. Kita mau bawa sembah pujian kita hanya bagi Tuhan. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku.
nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kami bersyukur pada siang hari di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama kita menyatakan, tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Katakan, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Saya jemput bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat suaramu, nyatakan, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kita mau setia sampai akhir, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau
yang terbaik dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sejenak pada siang hari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Atas setiap hari yang Tuhan beri, atas setiap waktu yang Tuhan beri. Maka sampai saat ini jantung kita tetap berdetak, bahkan darah kita tetap mengalir semua karena kebaikan Tuhan. Khususnya Ardo dan Clara, naikkan syukurmu siang hari yang di hadapan Tuhan. Hari yang berbahagia, hari yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kalian pada hari ini. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau menjadi sahabat yang setia, yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Inilah pujian yang sembah yang kami bawa di hadapan-Mu pada siang hari ini. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah, kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami siapkan hati kami mau duduk diam terima firman-Mu. Kami doa ya Tuhan Yesus. Beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada saat siang hari ini. Dan kami doa ya Tuhan, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Dr. David semua menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata kalimat firman Tuhan pasti memberkati setiap kami di tempat ini. Hanya dalam satu nama itu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Terkasih kami menang hambanya Pendeta Dr. David semua hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada siang hari ini kami hadir di tempat ini dalam pernikahan anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Ardo dan Clara dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya
hari ini dan siang hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir menyaksikan pernikahan yang kudus ini. Malaikat Tuhan menjaga di tempat ini. Dan kami percaya ribuan tentara malaikat Tuhan menjaga ruangan ini. Segala yang jahat tidak berkuasa atas umat-umat-Mu. Kami semua ada di tempat ini. Virus kuman tidak berkuasa di tempat ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kami siap untuk memberkati kedua mempelai ini, suami istri ini, dalam nama Tuhan, dalam pernikahan yang kudus. Biarlah kiranya kami buka hati kami untuk firman-Mu, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Pernikahan hari ini, sidang pernikahan yang dikasihi Tuhan. Engkau diberkati Tuhan hari ini bersama dengan Ardo dan Clara yang sangat dikasihi Tuhan. Mereka hari ini memasuki pemberkatan pernikahan yang kudus. Namun sebelum memasuki pemberkatan, kita dibekali sedikit dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Rahasia pernikahan Kristen adalah membentuk keluarga yang kudus, bahagia, hidup di bumi seperti di sorga. Kita buka Efesus 5 ayat 31 sampai yang ke-33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang pernikahan yang kudus, bahkan Ardo dan Clara, ketika seorang laki-laki memutuskan untuk berkeluarga, maka ia harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Di mana istri adalah jodoh yang Tuhan sudah berikan bagimu, Ardo. Begitu juga sebaliknya, suami adalah jodoh yang sudah Tuhan pertemukan bagimu, Clara. Haleluya. Maka laki-laki memutuskan untuk berkeluarga, meninggalkan ayahnya. Di mana istri jodoh yang Tuhan berikan, begitu juga suami. Dan kata meninggalkan di sini, saya ulangi, kata meninggalkan ayah dan ibu di sini bukan berarti suatu perpecahan atau permusuhan. Kata pernikahan yang dimaksudkan firman Tuhan hari ini adalah untuk memenuhi perintah Tuhan. Membentuk keluarga yang kudus. Membentuk rumah tangga yang mandiri. Membentuk rumah tangga yang punya kesatuan hati. Kesatuan tujuan. Kesatuan masa depan. Kesatuan visi dan misi. Rumah tangga yang mandiri. Untuk membentuk keluarga yang mempunyai keturunan ilahi. Yang bertanggung jawab kepada Allah. Tanpa intervensi orang ketiga. Tanpa intervensi orang luar. Orang tua tetap bisa memberi nasihat dan wejangan pada Anda berdua. Tapi perhatikan, keputusan tetap ada di tangan Anda sebagai pasangan suami istri. Karena engkau sudah menjadi sebuah keluarga yang mandiri, yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama. Ini merupakan firman Tuhan bagi kita. Perhatikan apa yang merupakan tanggung jawab suami. Firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dialah bagian dari anggota tubuhmu.
yang telah Tuhan berikan kepadamu, yang telah Tuhan persatukan bagimu. Rawatlah istrimu seperti engkau merawat dirimu sendiri. Dia bagian dari dirimu. Jangan sakiti dia, baik tubuh maupun hatinya. Jangan kasar dengan dia, tapi kasihi dia, sayangi dia. Karena ini perintah Tuhan, bukan perintah Pak Pendeta, dan bukan perintah manusia. Jikalau kamu saling selisih pendapat, hal itu wajar. Namun cepat-cepatlah engkau saling memaafkan sebelum matahari terbenam. Jangan juga gara-gara ada perintah Tuhan sebelum matahari terbenam, melulu sepanjang hari kami lihat matahari. Jangan tapi tetap segera. Amin. Sebelum matahari terbenam ini engkau harus saling mengampuni karena ini perintah Tuhan. Ingat, suami tidak berkuasa atas istrinya. Tapi suami adalah kepala atas istri. Seorang kepala harus penuh kasih. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan kata berkuasa atas istri adalah kutuk Adam dan Hawa. Artinya suami bisa memperdaya istri. Suami bisa sia-siakan istri. Suami bisa memukul istri. Suami bisa menganggap istri adalah jongosnya. Ini kutuk dan hidup di bawah kutuk Adam dan Hawa. Kalau ada keluarga yang seperti ini, artinya mereka masih hidup di bawah kutuk. Ingat, suami sebagai kepala yang bertanggung jawab atas keluarga, atas istrimu, seperti Kristus terhadap jemaat. Suami, engkaulah promotor kasih itu. Kasih itu tidak boleh padam dalam dirimu. Dan kasih itu tidak boleh padam dalam keluargamu. Banyak keluarga-keluarga yang sudah padam. Kasihnya sudah menjadi dingin. Suami, engkau harus promotor. Amin. Haleluya. Istri harus tunduk kepada suami. Kalau firman Tuhan, dia tidak miring sebelah, tapi stabil. Satu sama. Istri harus tunduk kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala atas istri sama seperti Kristus kepala atas jemaat. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Apa tugas istri? Menghormati. Dia. Kata menghormati ini artinya memenuhi rasa hormat. Tunduk kepada suamimu seperti kepada Kristus. Kasih dan cintamu harus selalu terikat kepada suamimu. Apapun kondisimu. Mungkin engkau sudah menjadi seorang yang pimpinan atau presiden direktur di perusahaan. Di rumah engkau tetap tunduk kepada suami. Penting. Kalau engkau mau keluargamu diberkati. Kasih dan cintamu harus selalu terikat dengan suamimu. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada manusia manapun yang punya hak untuk menceraikan, memisahkan Anda berdua. Sebagai pasangan suami istri. Karena engkau sudah punya lembaga sendiri, lembaga keluarga. Harus bertanggung jawab kepada Allah.
Buka 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istri. Jadi Anda berkuasa ketika sudah menjadi satu pasangan suami istri. Suami adalah milikmu, istri sudah menjadi keluarga yang utuh. Ingat, suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri lagi, tapi istrimu. Tubuhmu bukan milikmu sendiri lagi, hai istri. Engkau sudah menjadi milik suamimu. Menjadi satu. Jadi hendaklah engkau saling memiliki, saling mengasihi, saling merawat satu sama lain. Apa yang baik untuk suamimu, rawatlah dia. Dengan pakaian yang bagus, penampilan yang indah. Jangan takut, suamimu sudah melekat. Begitu juga istri, rawatlah. Apa yang bagus, indah. Belikan yang terbaik. Karena dia sudah menjadi milik. Amin. Engkau sudah dipersatukan di dalam istri. Kelemahan istri harus ditopang oleh suami. Begitu juga kelemahan suami harus ditopang oleh istri. Waktu pacaran, buka mata lebar-lebar untuk kelemahan dan kekurangan dia. Mungkin ada yang masih muda ini. Buka matamu lebar-lebar waktu pacaran untuk kekurangan dan kelebihan. Tapi sesudah menikah, tutup mata. Jangan melihat kekurangannya lagi. Sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Jangan kau lihat. Jangan. Kau bertanggung jawab. Oke? Bertanggung jawab. Engkau tidak saling mencari kelemahan lagi. Tapi engkau saling menutupi. Saling mengisi, saling membangun satu sama lain untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sempurna dalam Kristus sehingga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangganya yang utuh di pandangan Allah dan manusia. Ini penting bagi suami istri. Dengan demikian Allah sumber berkat itu, sejahtera itu, akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan, kesejahteraan dalam rumah tanggamu. Hidup benar, hidup kudus. Hati yang tulus, ikhlas, iman yang teguh. Allah sumber berkat, sumber kehidupan itu. Akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan atas Anda berdua. Sebagai suami istri. Pasangan harus saling mengisi dan saling menghormati. Kita buka firman Tuhan. Kata saling di sini harus saling mendahului engkau dalam mengasihi. Dalam menghormati. Jangan tunggu. Jangan tunggu kapan istriku menghormati aku. Kapan istriku menghormati. Suamiku menghormati. Tidak. Saling mendahului. Dalam dan dalam. Jangan egois. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Perhatikan, marilah kita menghormati pasangan kita. Saling mengasihi supaya kasih Allah sempurna dalam kita. Kasih Allah bisa sempurna dalam kehidupan yang orang yang saling mengasihi, saling mengampuni. Kata saling di sini harus mendahului engkau mengasihi. Dalam hal
mengampuni juga. Kita buka 1 Korintus 4 ayat 12 tadi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya menjadi sempurna. Tapi kalau tidak ada kasih, maka Allah tidak tinggal di dalam kita. Rohnya meninggal. Kalau tiap hari berantem, Allah tidak tinggal dalam kita. Kasihnya tidak bisa sempurna. Tapi kalau engkau setiap hari hidup dalam kasih, maka kasih Allah menjadi sempurna. Kehidupan. Amin. Mari kita menghormati pasangan kita, agar doa kita juga tidak terhalang. Ada banyak orang berkata, kenapa doaku terhalang? Mereka tidak tahu rahasia firman. Ardo dan Clara perhatikan ini. 1 Petrus 3 ayat 4, 5 dan 7 saya bacakan. Tetapi perhiasanmu, Clara, ialah manusia batiniah yang tersembunyi, agar dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan dahulu, perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Tunduk atau tanduk? Tunduk ya. Banyak sekarang istri-istri yang nanduk suami suka tanduknya pada keluar. Tapi firman Tuhan katakan tunduk. Perhatikan ini. Perhiasanmu Clara adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa berasal dari roh yang lemah lembut, yang bawa ketentraman. Istri harus bawa kelembutan, bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut, bawa ketentraman, adem, bahasa sehari-hari kita. Bawa ketentraman, dan ini sangat berharga di mata Allah. Kalau engkau bawa ketentraman, suami pulang kerja, say hi. Mungkin kalau sudah anak punya putra, jangan langsung lapor-lapor. Oh, anak kita bandel loh hari ini, anak kita berantem sama orang. Suami bisa naik hitam. Jadi bawa ketentraman dalam. Duduk diam, duduk makan bersama, mandi, baju baru, waktu yang tepat, perkataan yang tepat. Baru dia menghasilkan yang luar biasa. Lemah lembut dan tenang. Demikian cara-caranya perempuan dulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suami. Jadi dandan orang dahulu, orang yang takut pada Tuhan bukan emas, bukan berlian, tapi manusia batin. Perempuan berdandan. Mereka tunduk kepada Allah, tunduk kepada suaminya. Bukan emas, tapi kelemah lembutan. Itu yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Tapi istri jangan gelisah dulu. Suami juga kena. Ayat berikutnya kita baca. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada banyak suami-suami tidak menghormati istri. Kasar sama istri, jahat sama istri. Maka tidak sedikit suami-suami doamu terhalang. Siang malam kau berdoa, enggak dijawab juga. Karena istrimu adalah teman pewaris bagimu. Kalau engkau hormati istrimu, mengasihi istrimu, firman Tuhan katakan, engkau terima ahli waris dari sorga. Amin. Allah menolak orang yang mendengarkan, untuk mendengarkan orang yang melanggar janji pernikahan juga. Melanggar janji pernikahan mereka dan tidak mau bertobat. Sebentar Anda mengucapkan janji pernikahan adalah hal yang sakral di hadapan Allah dan manusia. Tapi kalau orang melanggar janji pernikahan di hadapan Allah dan manusia, maka Allah menolak mereka. Kalau mereka tidak bertobat.
Janji adalah nasar yang harus dipenuhi. Artinya kita harus setia pada janji kita di hadapan Allah. Janji kita di hadapan manusia. Kenapa kalau saya berikan pembekalan terhadap pernikahan, sebulan sebelumnya saya persiapkan ini janji pernikahanmu. Pelajari, benar-benar pelajari. Harus setia pada janji. Sebab engkau menikah. Harus tepati janji sama Tuhan. Tidak main-main ini. Janji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Janji adalah nasar yang harus dipenuhi. Artinya kita harus setia pada janji kita di hadapan Allah. Janji kita di hadapan manusia. Setia artinya apa? Melekat pada janji. Apalagi itu janji pernikahan. Allah menolak persembahan orang yang tidak setia pada janji pernikahan mereka. Kita buka Maleaki. Maleaki 2 ayat 13 sampai ke 16. Saya bacakan. Dan inilah kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Dengan tangisan, dengan rintihan. Karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Dan kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Tuhan menjadi saksi antara kedua mempelai. Suami istri. Tuhan menjadi saksi engkau pada masa mudamu. Dan kepada istrimu engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu. Seperjanjianmu. Maka Allah menolak orang yang tidak setia. Maka suami istri harus saling setia. Setia sampai mati. Setia sampai Tuhan memanggil kita ke sorga. Tetap setia. Mungkin dia sudah pincang-pincang. Setia juga kalau sudah tua nenek-nenek. Mungkin sudah bau tanah. Tetap setia rangkul dia. Setia sampai mati. Allah menolak orang-orang yang tidak setia. Ayat 15 dan 16 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Jangan berkhianat terhadap janji pernikahan. Tuhan tidak menginginkan. Ini bukan hanya pada kedua mempelai kita yang ada di tempat ini juga. Pelajaran penting bagi kita. Kita harus setia pada pasangan. Tolak orang ketiga. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan benci kepada orang yang suka menutupi pakaian dengan kekerasan. Kalau di luar kelihatannya di hadapan mertua, di hadapan orang tua, baik banget di rumah. Apa kamu? Saudara. Keluar macannya saudara. Allah menolak orang demikian. Orang yang suka berpakaian, menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Kalau di luar pura-pura baik, di rumah piring terbang, panci terbang, sendok terbang, Pak. Itu Allah menolak yang demikian. Allah mau sama di hatimu, dimanapun engkau berada. Amin. Dulu masa muda, baru menikah, mungkin lembut hati, baik hati. Tapi sekarang keras, kasar sama istri, kasar sama suami. Tuhan benci akan hal demikian. Siapa yang kasar sama suami? Angkat tangan. Siapa yang kasar sama istri bertobat hari ini? Jangan kasar sama pasangan kita. Tuhan benci hal yang demikian. Firman Tuhan katakan, jagalah dirimu, jangan berkhianat sama janji perkawinanmu. Jangan berkhianat sama Tuhan. Tetaplah hidup dalam kasih mula-mula. Kasih agape. Kasih yang tidak berkesudahan.
Engkau akan melahirkan anak-anak dan keturunan ilahi. Keturunan yang takut akan Allah. Keturunan yang berkarakter ilahi. Kalau engkau saling setia, baik dalam rumah tanggamu, engkau akan melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa yang mewarisi bumi. Karena engkau saling setia. Setia sama Tuhan, setia masa mudamu sampai masa tuamu. Amin. Harus tetap setia. Maka setiap pasangan harus saling mengasihi, harus saling setia, saling menghormati. Dan ini perintah Tuhan. Dan di gereja Tiberias selalu dibacakan satu firman Tuhan yang sangat keras. Tapi ini tujuannya agar suami istri jangan pernah saling selingkuh. Bapak Gembala kalau selalu dia sampaikan wejangan pernikahan atau khotbah pernikahan selalu keluar ayat ini. Peringatan agar suami istri jangan sampai zina. Jangan sampai ada orang ketiga dalam rumah tangga. Saya kasih ayat pemungkas. Ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 21 sampai 23. Wahyu 2 ayat 21 sampai 23. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguji batin hati orang. Bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan salah, kutuk bisa turun atas keluarga. Atas rumah tangga. Kalau rumah tangga berbuat zina, ada orang ketiga, ada laki-laki lain, ada perempuan lain. Maka kita tidak toleransi atas perzinahan dalam rumah tangga. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kutuk itu bisa muncul kapan saja. Pada keturunan-keturunan berikutnya, anak-anak mereka akan mati, keturunan mereka akan mati. Mereka akan sakit, di ranjang orang sakit. Maka kita tolak perzinahan. Amin. Tolak orang ketiga dalam keluarga. Suami istri harus hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Maka dengan demikian mari kita tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kita tolak perceraian, tolak perselingkuhan. Jadilah engkau pasangan yang selalu menjaga kekudusan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kita semua kumpul di bumi, kumpul di sorga. Beserta seluruh keluarga besar kita. Anak-anak kita dan keturunan kita. Kumpul di bumi, kumpul di sorga pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anda punya anak, punya keturunan, mewarisi bumi. Penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih dari sorga. Memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya, kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya, terima kasih. Ialah mengalir di tempat tinggi. Kasih dari Mengalir dalam kehidupan kami. kata Kasih itu memulihkan kami. Bapa. Kasih itu memulihkan hati kami. Kami hidup dalam kasih mula-mula. Kami hidup dalam kasih yang tidak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari sorga yang memenuhi tempat ini. Kasih dari sorga yang memulihkan kami semua. Agar kami hidup dalam kasih mula-mula. Kasih yang tidak berkesudahan. Kami mengasihi pasangan kami. Terutama sebentar pasangan suami istri. Yang akan kami berkati di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memateraikan kasih dari sorga. Atas kedua pasangan ini. Suami istri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut perjamuan kudus bersama-sama bisa mempersiapkan roti dan anggur yang tadi sudah dibagikan. Yang mau ikut perjamuan kudus bersama-sama, mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tiba saatnya kita terima tubuh darah Yesus. Tubuh darah Yesus yang menguduskan, menyucikan, memateraikan. Kita semua menjadi warga kerajaan sorga. Hidup diberkati di bumi sebelah sorga untuk kedua mempelai nanti dari mimbar. Kita semua terima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya hari ini mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Yang sakit sembuh hari ini. Yang luka dipulihkan. Beban berat dibebaskan Tuhan. Keselamatan yang kekal akan kita terima dalam kehidupan kita. Hidup diberkati di bumi sebelah sorga. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala jenis penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitku sembuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami. Kami tolak poliandri. Kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami. Agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Telah disembuhkan mulai hari ini. Kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit lever dan ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak pengentalan darah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Yang sakit sebutkan sakit penyakitmu saat ini. Kau katakan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus aku sembuh secara dahsyat, secara ajaib saat ini. Bapa berkati setiap umat-umatmu. Pemulihan terjadi atas mereka. Kesembuhan sudah terjadi. Kita lanjutkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan, mengajarkan. Untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang artinya kami tolak miskin, tolak bangkrut. Kami tolak pengangguran, kami tolak roh hutang-hutang pribadi. Kami tolak roh minta-minta. Kami tolak resesi ekonomi. Tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus. Kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak rugi, tidak kekurangan. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari. Jubah baru, baju baru. Artinya kita mulia dengan perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari. Kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima dengan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kami bersyukur akan kasih-Mu, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang setia, Allah yang memberkati kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang datang hari ini. Kami semua datang dengan percaya. Kami semua datang dengan sukacita di hadapan-Mu. Berkati kami semua. Kami telah terima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya saat ini kuasa darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus, kuasa minyak urapan membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Tuhan berkati kami, menguduskan kehidupan, inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami semua nanti diurapi penuh kemuliaan, penuh berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita langsung. Yang lain boleh duduk. Kita memasuki acara pemberkatan pernikahan yang kudus. Kita lanjutkan dengan acara pemberkatan, pengucapan janji di hadapan Allah dan manusia. Ingat firman Tuhan katakan janji adalah nasarmu di hadapan Tuhan. Ucapkan janjimu dengan sungguh-sungguh, ucapkan janjimu dengan setia. Mari kita masuk prosesi pernikahan, pemberkatan nikah yang kudus. Bergandengan tangan sekarang, boleh berhadapan, ya bergandengan tangan. Dan kita masuk, dan saya berdoa buat acara ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pasangan Padwin, Leonardo Penjahitan dan Clara Deborah Sitorus untuk membentuk keluarga yang kudus termaterai di sorga. Untuk berpasangan, mempunyai anak cucu, kami tolak kutuk mandul, kami tolak kekurangan, kami tolak kutuk keguguran, kami tolak perceraian, kami tolak percabulan. Keluarga ini membentuk keluarga yang kudus, diberkati, berkumpul di sorga. Dan mereka punya anak, punya keturunan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita masuk dalam pengucapan janji setia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sekarang Ardo, engkau ucapkan janji setiamu, pegang janjimu dan ucapkan janjimu di hadapan Allah. Di hadapan yang hadir hari ini. Ardo, engkau boleh ucapkan 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang istri bernama Clara Deborah Sitorus, dan aku berjanji kepada istri, 1. Untuk menjadi seorang imam yang kudus di rumah tanggaku, 2. Untuk setia kepada istri sampai selama-lamanya, 3. Akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Amin. Sah di hadapan Allah dan manusia. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Janji yang sangat lantang diucapkan oleh Ardo kepada Clara. Biarlah janji ini menjadi termaterai di bumi, termaterai di surga. Kita semua telah menyaksikan janji. Sekarang Clara mengucapkan janji setiamu kepada Ardo. Silakan. 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang suami bernama Padwin Leonardo Panjaitan. Dan aku berjanji kepada suami, pertama akan mendampingi, mengasihi, menghormati suami seperti kepada Tuhan. Kedua, untuk setia kepada suami sampai selama-lamanya. Ketiga, akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sah di hadapan Allah dan manusia. Tepuk tangan buat Clara. Sudah menyampaikan janji di hadapan Allah dan manusia kepada pasangannya. Kita berdoa untuk cincin pernikahan ini. Saya berdoa, mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati cincin ini, menguduskan cincin ini sebagai lambang kasih yang tidak putus-putusnya, lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, artinya menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedua pasangan ini saling terikat pada janji mereka, dan mereka telah menerima cincin ini, saling mengasihi, saling mengampuni sampai selama-lamanya. Amin.
atas nama Ardo, Clara ambil yang atas namamu untuk Ardo, atas nama Clara, taruh dulu di setengah. Ya, Clara yang kasih dulu. Ya, Clara, bukan, terbalik. Clara yang pegang cincin untuk Ardo. Ya, oke. Sekarang kasih separuh dulu, masuk setengah. Ardo, ucapkan janjimu di hadapan, ucapan janjimu di hadapan Allah. Setengah dulu. Oke, 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji, dimanapun aku melangkah dan berada, hanya mencintaimu satu-satunya, pria di bumi, satu-satunya wanita bernama Clara Deborah Sitorus. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang masukin cincinnya full. Oke. Sekarang Ardo ngambil cincin, taruh pada Clara. Setengah. Sekarang Clara ucapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji dimanapun aku melangkah dan berada hanya mencintai satu-satunya seorang suami yang bernama Pak Dwi Leonardo Panjaitan. Ya, full kan. Amin. Tepuk tangan buat pasangan ini. Mereka telah menyelesaikan janji mereka di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sekarang kedua pasangan boleh berhadapan dengan saya. Saya memberkati engkau. Pegang jadi satu tangannya. Oke. Kami memberkati kedua pasangan suami istri ini. Pasangan yang sudah sah di hadapan Allah dan manusia. Kami tolak kutuk 10 keturunan. Kami tolak kutuk anak haram. Kami tolak kutuk mandul. Kami tolak kutuk perceraian. Kami tolak kutuk sakit penyakit dan penderitaan. Kami tolak kutuk mengembara. Kami tolak kutuk miskin bangkrut. Tidak miskin bangkrut seumur hidup mereka sepanjang masa. Keluarga ini membentuk keluarga yang kudus. Punya anak, punya keturunan. Punya anak laki-laki dan perempuan. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dan kami kuduskan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan tangan mereka, apapun mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini, engkau menjadi keluarga yang kudus, keluarga berbahagia, keluarga yang penuh kasih sayang. Otoritas ilahi turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Termatrai di bumi, termatrai di sorga. Haleluya. Amin. Tepuk tangan, keluarga ini sudah sah di hadapan Allah dan manusia. Oke. Sekarang tetap berhadapan. Kita menyaksikan Ardo untuk membuka selayar. Apakah benar yang di dalam ini adalah Clara? Oke. Sekarang Clara pegang di pundak Ardo. Jangan cepat-cepat. Santai aja. Sekarang Clara pegang di sini pundaknya Ardo. Oke. Dua-dua tangannya. Oke. Dua-duanya pegang. Oke. Sekarang Ardo pegang di ujung daripada layarnya. Oke. Saya hitung nanti. Jangan cepat-cepat. Perhatikan dulu. Benar nggak dia? Haleluya. Dia adalah pasanganku. Doa dulu, benar gak nih Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus. Gak boleh lihat dari itu. Oke, gak boleh ngintip. Iya Pak ya, tadi udah diserahkan Pak ya. Oke, sekarang dengar apa-apa saya. Saya hitung. 3, 2, jangan cepat-cepat begitu, jangan begitu. Jadi pelan-pelan sedikit ya. Oke.
3, 2, dek. Bener gak dia? Senyum dulu dong, senyum ya. 3, 2, kan nerima berkat yang besar inilah, dahsyat kan ini. 3, 2, 1, buka, silakan. Haleluya, benar kan? Luar biasa. Sekarang Anda berdua menunjukkan rasa kasih yang luar biasa di hadapan Allah dan manusia, di hadapan kita semua. Maunya cium kening atau pipi? Kening aja, cuma kening. Coba. Oke, kita penuhi permintaan yang pertama ini. Pasti ada permintaan yang kedua nanti. Oke. Sekarang Ardo senyum, cium kening istrimu yang pertama kali. Haleluya, tahan biar dipotong. Haleluya, tepuk tangan buat pasangan ini. Pasangan yang kudus dan indah di hadapan Allah manusia. Semuanya, ciuman yang kedua kita serahkan kepada penonton. Jemaat Tuhan, gimana? Cium apa? Pipi? Mulut? Mestinya mulut aja. Oke, sekarang cium bibir dengan kasih sayang Tuhan. Ciuman yang pertama, yang indah di hadapan Allah. Engkau sudah diberkati Tuhan, pasangan suami istri. Silakan. Pelan-pelan. Tahan, biar dipotong. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan demikian pasangan ini sudah sah di hadapan Allah dan manusia. Engkau berdua sudah menjadi pasangan suami istri. Mulai hari ini sehidup semati. Bukan hanya sehidup semati, hidup di bumi, kumpul di sorga. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Raina. Sebagai bentuk ucapan syukur terima kasih kepada orang tua. Untuk itu Ardo dan Clara akan menghampiri orang tua, Papa Mama, dimulai dari Papa dan Mama dari Ardo. Sambil bergandengan tangan. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Kalau ada yang mau disampaikan, mungkin dari Papa Mama kepada Ardo dan Clara, silakan disampaikan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan sehatmu ibu, hormati orang tua, agar layak umurmu di bumi. Terima kasih ayah ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku
matamu yang kau tabur di tuai bahagiamu. Papa Mama, di hari yang terpenting dalam hidup Clara, Clara ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan pengorbanan Papa Mama selama ini telah membesarkan Clara. Itu berkorban tenaga, pikiran, waktu, materi. Dan Clara sangat bahagia sekali Papa Mama bisa mengantarkan Clara. Clara selalu berdoa supaya Papa Mama kemanapun melangkah dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan Papa Mama selalu panjang umur sampai bisa melihat cucu-cucu yang menikah. Kemanapun Mama Papa selalu bahagia dan hidup dengan damai sejahtera dari Tuhan. Doakan rumah tangga Clara dengan Ardo agar dapat menjadi rumah tangga seperti rumah tangga Papa Mama sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih ya Papa Mama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagiamu. Sama-sama kita berikan tepuk tangannya mari untuk kedua mempelai. Janji nikah yang sudah ucapkan, ucapan terima kasih kepada orang tua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dari kedua mempelai akan sama keluarga memberikan persembahan syulung sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Kembali saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Engkau sungguh Allah yang ajaib, Allah yang mempersatukan, Allah yang mempertemukan kami satu persatu dengan yang lain. Hingga kami ada di tempat ini, kami menyaksikan pernikahan yang kudus hari ini antara anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Ardo dan Clara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang berkati di bumi seperti sorga. Bahkan apapun mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mereka punya anak cucu, punya keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk atas mereka sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk mengembara, kutuk 10 keturunan, kutuk anak haram, kutuk kerja keras, dipatahkan, dihancurkan. Keluarga ini membentuk keluarga yang kudus, punya keturunan, punya kehidupan, punya masa depan, diberkati di bumi seperti surga. Mereka adalah keluarga yang selalu takut akan Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa seluruh yang datang hari ini juga Tuhan Yesus Kristus berkati, pribadi lepas pribadi, mereka datang dengan tulus untuk bersama-sama kami di tempat ini. Kuduskan kehidupan mereka, diberkati hidup mereka. Bahkan Tuhan yang membalas lipat kali ganda, 10 kali lipat, 100 kali lipat ganda. Apapun yang merupakan Tuhan berikan dalam hidup mereka, karena mereka telah mendukung acara ini awal, pertengahan, sampai akhirnya. Yang tidak bisa kami balas dengan uang, tapi kami balas dengan biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan umat-umat-Mu. Yang sakit sembuh, yang luka pulih hari ini. Kemuliaan Tuhan terbit atas setiap umat-umat-Mu. Siapapun yang datang dan percaya pulang dalam berkat dan anugerah Tuhan, pemulihan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Seluruh yang lain Tuhan, pemain musik, song leader, singer, semua terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati mereka luar biasa dalam kehidupan mereka. Sukacita mereka penuh, apapun mereka kerjakan berhasil, terus naik bukan turun. Mengalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Kedua orang tua dari mempelai ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, biarlah kedua orang tua ini dari pihak Ardo dan dari pihak Clara juga, mereka semua diberkati Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan terbit dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka dan anak cucu keturunan mereka kumpul di sorga. Hidup dalam kemenangan dan anugerah Tuhan sepanjang masa. Kami tolak segala yang jahat, tolak sakit, penyakit dan penderitaan. Bila kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Saya Pariaji dalam memimpin gereja Tiberias Nesia. Kami percaya Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru, urapan yang mengalir kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang kudus dalam perkataan perbuatan kami, menjadi jemaat misionaris siap terbang ke sorga dari zaman, mengalami berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua acara ini awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang memberkati. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah kau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah tidak gagal, tidak celaka, tidak marah bahaya. Ya, selalu terima pengurapan, terima tubuh darah Yesus, akan bersama-sama terbang ke sorga dari zaman. Terima perjamuan di sorga, diam lama dalam rumah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya siap diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus Ardo dan Clara sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekarang kita akan masuk di sesi foto Clara dan Ardo bersama dengan Pendeta David Samuel. Dan juga untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang lain di ruang sebelah dipersiapkan coffee break. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati coffee break yang sudah dipersiapkan kedua mempelai dan juga keluarga di tempat ini.
Bapak Ibu yang lain kami undang bisa ya baik, Bapak Ibu Saudara yang lain bisa menuju ke ruangan sebelah yang sudah dipersiapkan kedua mempelai dan juga keluarga besar. Mari pengantin berfoto bersama dengan Bapak Pendeta David Sumual bersama dengan Ibu. Silakan. Ya. Mungkin bangku mempelainya bisa digeser. Oke, mari siap-siap para juga pengerja yang melayani foto. Oke. Pengantin mau berfoto bersama dengan Bapak Pendeta David Sumual. Ya. Bersama dengan para yang melayani, mari pengerja yang melayani. Yuk, mari teman-teman ayo. Kita foto bersama.
langit biru bagaikan raja. Tim musik bisa kecilin dikit, tim musik agak kecilin dikit ya. Selamat sore, puji Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan kami, Ardo dan Clara, telah berlangsung dengan baik. Dan untuk itu kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kami sekeluarga besar Panjaitan, keluarga besar Sitorus, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para rekan-rekan, saudara, sahabat, dan teman-teman semua yang mungkin belum bisa menghadiri, namun tetap memberikan dukungan serta doa restunya dari tempat di mana teman-teman semua berada. Kami segenap keluarga besar Sitorus dan Panjaitan mengucapkan banyak terima kasih dan semoga doa restu dari teman-teman semua serta harapan akan menjadi yang terbaik bagi keluarga kecil kami yang akan kami mulai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
Dear Clara, back in that day, we might consider that our first meeting was a coincidence. It was Thursday night, and both of us could have been more prepared, but it literally happened. The moment I first saw you, you caught me by surprise, and took a few seconds for me to stand and greeted you. We have been through many seconds that too much to count, loves too many to realize, and memories too amazing to forget. Many say that we are look alike, yet our world seems totally different. In fact, when we are together, that won't be the case. We have learned that grateful is the key to step forward. We believe God has led us to walk side by side ever since the day one we met. Each day I wake up and think of how you fill the hole in my life and how you played a role in my journey. You are the sun in the sky, the river that runs through my soul, and the very air I breathe. You make me feel the love in ways I can't possibly express other than by simply loving you. Time goes by, and here we are, ready for our next journey.